Tugu anti korupsi aja di korupsi. Saya juga orang yang nggak suka ada framing ya. Tetapi kan tindakan-tindakan KPK ini kan kebaca. Terbaca bahwa? Ya terbaca bahwa KPK lambat betul. Gus Yakut diperiksa katanya karena ada tambahan bukti dari Arab Saudi. Maksud saya tambahan bukti itu kan adalah bukti baru. Kan nggak mungkin dia naik ke penyelidikan. Kita nggak tahu nih siapa yang akan nyetesnya, nggak mungkin. Berarti kan ada sesuatu di situ. Ya sampai nanti tiba-tiba tersangkanya ngapain? Istilahnya yang nggak dicekal, belum muncul di mana-mana. Ini udah mau akhir tahun. Ya kita tunggu nih. Tinggal berapa hari lagi nih akhir tahun. Apakah KPK berani menetapkan tersangka atau tidak? Apa yang terjadi dengan Ira kemarin bagi saya akhirnya hanya kausalitas. Bahwa itu hanya untuk Ira. Tapi kan kemudian KPK juga bertahan loh dengan mengatakan bahwa yang dapat rehabilitasi kan cuma Ira dan 2 orang temannya, bukan swastanya. Ketika memilih rehabilitasi, maka ada satu hal penting yang harus ada di situ, yaitu ada kekeliruan dari penegak hukum. Kita berharap Hakordia itu adalah hari anti korupsi di mana semua pejabat nggak korupsi. Walaupun nggak tahu di 355 hari yang lain gitu ya. Masih dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, jadi kita coba jangan hanya menjadi seremonial ya, yang terus-menerus untuk diperingati, tapi menjadi momentum untuk berefleksi bagaimana sebenarnya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu tolak ukurnya adalah kita melihat dan menilai kinerja dari salah satu lembaga anti rasuah, itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Sudah bersama saya untuk sekian kalinya ya. Terima kasih sudah bersedia untuk terus diundang nih Mas Yudi ya. Karena di satu acara terus langsung saya tanya aja, kita podcast yuk gitu ya. Karena kita waktu itu juga momentumnya Hakordia ya. Ya karena sepanjang Desember 2025 ini kita masih memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember ya 2025. Mas Yudi, ada banyak sekali dari jangka waktu terakhir kita ngobrol ya di podcast juga sampai sekarang banyak sekali yang terjadi gitu ya, terutama penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya mau buka dengan rehabilitasi yang diberikan Presiden kepada Ibu Ira Puspadewi, yang artinya sudah memberikan semua hak-haknya ya sebagai warga negara gitu yang pernah menjalani proses hukum. Tapi kan poinnya adalah yang Mas Yudi sudah sempat kita ngobrolkan sebelum kamera nyala gitu ya dalam satu kesempatan, bahwa poinnya kan sebenarnya Presiden menilai ada yang salah dari proses hukum penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Juru bicara KPK bisa bilang bahwa iya kami menang pra-peradilan, hakim tindak pidana korupsi mengatakan memutuskan bersalah Ibu Ira Puspadewi, jadi mereka sudah mengatakan bahwa sudah menjalankan tugasnya. Tapi ada hal yang tidak utuh menurut Mas Yudi. Dengan mengatakan ke saya waktu itu ya, bilang bahwa harusnya Presiden bilang dong apa kesalahan dari KPK, apa yang kurang dari proses itu. Benar Mas Yudi? Betul Mbak. Jadi sangat jelas sekali pilihan yang dipilih oleh Pak Presiden ini kan adalah rehabilitasi. Kenapa tidak amnesti, yaitu pengampunan seperti Hasto. Atau seperti Tom Lembong, abolisi gitu ya. Tetapi ketika memilih ya rehabilitasi, maka ada satu hal penting yang harus ada di situ, yaitu ada kekeliruan dari penegak hukum. Entah itu terkait dengan orangnya atau penerapan hukumnya. Yang kita tahu bahwa dalam penerapan hukum KPK ini kan menggunakan pasal kerugian keuangan negara. Sebenarnya kan kedua belah pihak kan sudah bertarung di pengadilan ya. Tapi kemudian dari pengadilan masuk ke dunia maya. Di dalam dunia maya ini yang bisa jadi salah satu masukan kepada DPR, kan awalnya kan ke DPR ke pemerintah, akhirnya pemerintah memutuskan rehabilitasi gitu ya. Kan pertama bahwa apa yang dilakukan itu kan bukan kerugian keuangan negara. Ya malah untung katanya. Kemudian yang kedua ada orang yang berprestasi dari luar negeri kemudian kembali ke Indonesia. Kemudian yang ketiga terkait dengan bahwa itu adalah keputusan bisnis. Dan menurut saya ini yang sangat menarik. Itulah sebabnya maka sebenarnya saya berharap dalam Kepres itu sebenarnya ada kekeliruan. Dijelaskan sehingga akan menjadi pelajaran bagi KPK ketika masuk ya ke dalam permasalahan terkait dengan kasus mirip Ira ya.
maka KPK akan sangat untuk kemudian berhati-hati. Saya waktu itu mengatakan bahwa seharusnya dalam kekeliruan itu tegas, jelas misalnya bahwa ketika ada keputusan bisnis terkait dengan investasi, pembelian barang atau jasa, ya, itu benar-benar ada hal yang kemudian bisa orang menjadi tersangka ketika misalnya ada kerugian, ada menguntungkan diri sendiri. Tidak hanya orang lain atau kemudian suatu korporasi. Sekarang bunyinya sebenarnya pasal yang paling krusial itu 3 itu Mbak. Bahwa memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi di mana boleh salah satunya. Enggak kumulatif. Enggak salah 2. Ya kan? Jadi ketika dia memang tidak merugikan diri sendiri, tidak mampu dibuktikan oleh penyidik. Ya, tapi kok mampu membuktikan bahwa dengan tindakan dia ada orang diperkaya dan korporasi. Nah, kemarin sebenarnya oke lah tidak ada kekeliruan di dalam Kepres. Tetapi saya berharap bahwa kemarin ada perubahan di MK. Ya, supaya apa? Supaya selaras ya. Saya kan orang yang istilah gini, hukum itu kan bukan hanya secara normatif, tapi kan desen dan desolen. Desennya bahwa pemerintah menganggap apa yang dilakukan oleh KPK keliru. Maka tentu kan ada cara memperbaikinya. Saya pikir jangan-jangan memperbaiki adalah di MK. Ya, membaca situasi yang ada. Terkait dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Mereka akan menerima gugatan. Ya, judicial review dari para pemohon tuh yang pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ya. Yang istilahnya tidak bisa dikriminalisasi dan sebagainya. Sepanjang sesuai dengan hukum dan sebagainya. Tapi kemudian ternyata ditolak kemarin. Jadi akhirnya bahwa ditolak uji materi undang-undang iya, pasal 2 ayat 1 ya. Iya, apa yang terjadi dengan IRA kemarin bagi saya akhirnya hanya kausalitas. Ya, bahwa itu hanya untuk IRA. Akhirnya bisnis akhirnya bisa balik lagi dong, penyidik KPK akan bisa ulang lagi. Bisa lagi leluasa dengan cara yang sama, dan kemudian tadi seperti tadi dikatakan oleh Jubir ya, bahwa mereka merasa kalau dengan kasus IRA sudah berjalan dengan baik dan benar ya. Walaupun pemerintah melakukan istilahnya kewenangan prerogatif ya dari presiden sesuai dengan konstitusi ya. Tapi kan tadi akhir perdebatan itu kan mana ayam mana telur ya kan. Sehingga bagi saya akhirnya bisa sosial IRA keluar gitu ya. Tapi kan kemudian KPK juga bertahan loh dengan mengatakan bahwa yang dapat rehabilitasi kan bukan IRA dan 2 orang temannya. Bukan swastanya. Nah ini kan juga mirip seperti kasus Tom Lembong. Ya. Yang dapat abolisi adalah Tom Lembong. Dan gitu. Kemudian yang swastanya kan nggak dapat. Dan ketika nggak dapat ternyata divonis bersalah, guilty. Ya, istilah. Tapi kan tindak pidananya memang ada dong gitu ya. Nah itu kan yang menarik. Tapi bagi saya sudahlah, ini kan sudah tutup buku. Sekarang kedepannya what next kedepannya. Bagi saya ini perjuangan masih panjang. Apalagi ini hari Hakordia ya. Ketika hari Hakordia ini sebenarnya kan kita berharap Hakordia itu adalah hari anti korupsi di mana semua pejabat nggak korupsi. Walaupun nggak tahu di 355 hari yang lain gitu ya. Tapi kenyataannya ketika Hakordia ada yang kena OTT. Habis Hakordia lagi ya kan. Habis pidato lagi katanya. Ya kan menyampaikan hidup berintegritas dan sebagainya gitu. Tapi ya di Indonesia tugu anti korupsi aja di korupsi. Iya ya. Ya kan. Jadi kurangi speknya sehingga ini seperti itu. Jadi sekali lagi ya kasus perdebatan hukum seperti itu ya tentu akan menjadi bayang-bayang ke depan. Tapi bagi saya sih ya itulah dinamika hukum di Indonesia ya. Karena memang sampai saat ini ya presiden bisa mengeluarkan hak prerogatif, penegak hukum pun juga bisa melaksanakan tugas dan sebagainya. Dan memang kan salah satu hal ya bagi saya ketika masyarakat lebih mendukung Bu Ira kemarin kan karena memang pada saat itu KPK sedang lagi jatuh-jatuhnya kepercayaan publik ya ketika pertama tidak memeriksa Bobi Nasution dalam kasus OTT Sumut, belum ada tersangka kasus haji. Pada saat kemarin itu sebelum ada itu kan rehabilitasi kan Ridwan Kamil belum diperiksa. Kemudian ada lagi misalnya kayak Gubernur Jawa Timur Bukopipa diperiksa di Jawa Timur. Ya kasus Wus misalnya. Ya dan lain-lain sebagai kasus Chromebook juga Google Cloud ya kan akhirnya KPK kan menyerahkan ya kepada kejaksaan. Jadi akhirnya kan menumpuk
ya ketika menumpuk ya tadi seperti itu. Nah sekarang di momen hari anti korupsi saya sangat sepakat dengan Mbak Fris ya bahwa jangan sampai hari anti korupsi ini adalah seremonial belaka. Diselenggarakan ada ajang, ada ini pengumuman, survei integritas dan sebagainya. Tetapi harusnya lebih dari situ, momentum bukan sekedar jargon satukan visi berantas korupsi enggak. Tapi kemudian arah penegakan hukum itu kemana? Arah penegakan hukum kan bagi saya yang paling bagus adalah penegakan hukum yang benar-benar tanpa intervensi, keberanian, ya, kemudian tidak ragu. Memang penegak hukum tidak boleh kemudian mengiyakan opini publik ya, tetapi hukum itu kan hidup di masyarakat, nggak mati. Sebenarnya kan penyidik, penyelidik, pimpinan KPK gitu kan membaca situasi. Nggak mungkin mereka nggak baca online sehari. Apa sih yang diingini oleh masyarakat? Berita online maksudnya? Berita online, ya kan? Kan banyak yang diingini masyarakat. Tadi PR-nya. Akhirnya kan pasca Ira KPK meriksa Ridwan Kamil, ya kan kemarin pasca Ira kemarin KPK memanggil ulang lagi Gus Yakut gitu kan. Nah, bicara Dan mengenai sebagainya. kasusnya Gus Yakut ya, saya Ya. mulai dari apa saya move ke kasus itu juga ya, karena ini salah satu anomali kasus Gus Ya. Yakut ini ya, itu juga menjadi salah satu anomali. Kita sudah bahas juga bahwa sejak Agustus sudah masuk ke tahapan penyidikan, tapi juga belum ditetapkan belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus itu. Mas Yudi sendiri mengatakan ini adalah anomali, biasanya bareng ya naik penyidikan. Betul, ada tersangka. Ada tersangka. Ada. Apa yang paling mungkin ya, paling mendekati karena yang paling tahu adalah penyidik saat ini ya Mas. Apa yang paling mungkin menjadi faktor penyebab ada terjadi anomali seperti kasus dugaan kuota haji khusus ini, Mas Yudi? Keberanian pimpinan. Bagi saya penyidik ya walaupun saya sudah tidak di sana, ilmunya sama. Teman-teman saya juga. Ketika mereka berani ya kami akan menyidik kasus ini dari penyelidikan ke penyidik. Kan tetap penyidik lah yang ketika mendengarkan presentasi gelar perkara dari penyelidik terkait kasus itu. Kan sudah ada gambaran di mereka, hipotesis. Oke, ini kami juga setuju naik ke penyidikan. Selain ditemukan 2 alat bukti yang cukup ya. Kemudian alat bukti permulaan yang cukup gitu ya. Kemudian kan harusnya jadi tersangka. Ini kan menarik. Kalaupun oke lah. Tidak ada tersangkanya kan, tapi kan waktunya nggak terlalu lama. Karena gini loh Mbak, ketika dalam kasus yang ditangani KPK, mulai dari proses pengaduan masyarakat, mulai dari kasus verifikasi, mulai naik ke penyelidikan, kan nggak kosongan, nggak cuma perkara. Tanda kutip TO-nya bukan hantu, kan TO-nya udah pasti penyelenggara negara, ya kan? Kan nggak mungkin dia naik ke penyelidikan kosong, wah nggak. Kita nggak tahu nih siapa yang akan jadi tersangka, nggak mungkin. Dari awal kan udah tahu TO-nya apa, tinggal begitu naik dalam suatu proses pembuktiannya yang istilahnya diperkuat ya untuk menunjukkan hipotesis. Jadi seharusnya dari pengaduan masyarakat, dari penyelidikan itu sudah jelas siapa yang nanti akan menjadi calon tersangka. Makanya kemudian ketika naik ke penyidikan ya sesuai dengan pasal 44 KPK juga gitu kan. Sudah ada bukti permulaan yang cukup. Ya sehingga ada penyidikan naik. Kemudian kalau tidak ada, bagi saya oke lah kalau KPK ingin mencoba cara baru. Tapi kalau kelamaan agak berat. Apalagi kemarin kan istilahnya gini loh, Gus Yakut diperiksa katanya karena ada tambahan bukti dari Arab Saudi. Ya. Maksud saya kan tambahan bukti itu kan adalah bukti baru. Penetapan tersangka harusnya sudah didapatkan dari sebelumnya. Itu yang mau saya tanya. Belakangan kan penyidik KPK, juru bicara KPK menyampaikan bahwa mereka ke Arab Saudi ya melihat langsung bagaimana Mina, bagaimana penyelenggaraan haji, bagaimana kondisi di sana, sehingga kemudian ini yang mau dikonfrontir ke Gus Yakut. Salah satunya ya, karena statusnya masih sebagai saksi. Bukankah kalau mau logika awamnya ya Mas, seharusnya itu dulu yang dilakukan pada saat tahapan penyelidikan, jauh sebelum penyidikan gitu. Gitu nggak sebenarnya kerja penyidik? Penyelidik ya. Harusnya seperti itu. Dan saya yakin teman-teman saya harusnya sudah mendapatkan banyak hal ketika di penyelidikan. Kenapa baru dicari di tahapan penyidikan gitu loh Mas? Berarti kan ada sesuatu di situ. Kalau saya lebih melihat tadi, saya percaya sama teman-teman saya penyidik. Ya,
saya melihat ini ada keberanian dari pimpinan. Entah kenapa pimpinan. Bagi saya ketika menaikkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan, bisa jadi keberaniannya masih gigi 2 gitu kan. Tapi ketika menemukan tersangka tiba-tiba balik ke gigi 1. Ya ngapain dinaikin penyidikan pada saat itu? Apalagi kan sudah ada 3 yang jadi dicekal. Kalau dicekal dengan ada tersangka mungkin wah ini pencekalannya tersangkanya itu. Ini kan pencekalan tapi status mereka saksi semua. Tapi lumrah saksi itu dicekal. Saksi itu lumrah dicekal. Tetapi kan ketika dulu sudah ada tersangkanya. Artinya kan karena ketiga ini adalah saksi yang tanda kutip lebih khusus daripada saksi-saksi yang lain dicekal gitu ya. Apakah nanti tersangkanya adalah 3-tiganya? Apakah nanti tersangkanya adalah salah 2? Apa salah 1? Atau jangan-jangan ternyata 3-tiganya gak tersangka. Tiba-tiba ada tersangka yang lain. Kan akhirnya bisa banyak kemungkinan. Ya saya paham. Kita di publik kan bisa ngeliat kan. Wah pengen begini, pengen begitu, ini tersangka dan sebagainya. Oke lah itu publik. Tapi kan bagi saya KPK harus meng-clearkan. Jangan sampai kemudian terjadi. Saya juga orang yang gak suka ada framing ya. Tetapi kan tindakan-tindakan KPK ini kan kebaca. Masyarakat itu kan pinter. Terbaca ya kan? bahwa? Ya terbaca bahwa KPK lambat betul. Kalau dan terlambat itu bagi saya, sekali lagi Mbak ya, itu saya lihat di pimpinan KPK. Pimpinan KPK tinggal Pak, kalau kesalahannya di penyidik, pimpinan KPK bisa kok manggil penyidiknya, mana kasus ini, ayo gelar perkara, kita tetapkan tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Dewas juga bisa kok bertindak. Kan Dewas kan bisa ngeliat dari masyarakat kayak apa nih. Ya kan, panggil penyidiknya, ya kan. Ya, sebagai jangan menunggu laporan gitu kan. Ini kenapa nih nggak ada. Bukan untuk mengintervensi. Tapi untuk melihat proses. Kalau intervensi oke mungkin nggak bisa. Tapi kan melihat prosesnya. Ini gimana sih kenapa ada penyelidikan nggak ada ininya. Kemudian ini udah lama sampai ke luar dan sebagainya. Ya jangan-jangan penyidik juga sebenarnya udah istilahnya pengen sudah ada tersangka. Tapi karena pimpinannya belum berani. Atau dengan logika terbalik justru Mas Yudi. Kan kalau kita lihat sekarang kan kita hanya bisa baca-baca nih melalui simptom ya, gejala-gejala yang bisa kita baca dari luar gitu. Ya, kita nggak tahu dari ordal kan. Yes. Nanti kalau kita tahu malah bahaya kan. Berarti kan ada yang bocor gitu ya. Bocor. Tapi maksud saya ada lagi nih. Dengan melihat konstruksi khusus dari kasus Gus Yakut ya. Ini kan udah penyelidikan terus dinaikin penyidikan belum ada tersangka. Terus barulah dilakukan tadi yang menurut Mas Yudi kalau pakai logikanya. Dulu Mas Yudi pasti akan yang dilakukan awal itu adalah datang dulu ke Mina. Cross check ini bener gak pemerintah Arab Saudi penentuan kuota ini seperti ini. Bagaimana penentuan kuota haji khusus itu seperti apa. Mekanisme seperti apa. Eksekusinya seperti apa. Itu dilakukan di tahapan penyelidikan. Itu satu kan? Justru bagi saya nggak perlu ke sana. Karena kan transaksinya terjadi di mana? Di Indonesia, locus tempus. Jadi kalau menurut bagi saya bahkan nggak perlu ke Arab Saudi. Saya pikir kaya akan banyak barang bukti di sini, kaya akan alat bukti. Nah, gitu. Pakai logika itu kan berarti penyidik sendiri belum yakin terhadap peristiwa pidananya, Mas Yudi. Betul, masa jadi kita balik ke titik nol? Ya kan? Nyari-nyari lagi. Akhirnya kita pakai konsepnya kayak KUHP. Ya, nanti penetapan tersangka di akhir. Kan gitu. Tapi kan KPK berbeda. Justru bagi saya malah kasihan teman-teman penyelidik. Ya, pasti mereka sudah banyak menampil ini sebagainya. Dan kalau kita lihat dari banyaknya travel yang diperiksa dan sebagainya. Kan itu udah berapa ratus keterangan saksi, Mak. Kemudian uang yang dikembalikan katanya hampir 100 miliar. Ya. Itu apa? Jangan sampai nanti tiba-tiba tersangkanya orang lain. Istilahnya yang nggak dicekal, istilahnya juga belum muncul di mana-mana gitu. Jadi kembali lagi ya saya agak tertawa. Berarti ada gitu. sesuatu yang tidak biasa dong memang di kasus ini menurut Mas Yudi. Tapi saya lihat kan belum ada juga yang melaporkan pimpinan KPK ke Dewas gitu ya. Terkait dengan kasus ini kenapa lama sekali gitu. Ya kalau kemarin kan yang kasus Bobi kan sudah ada yang dilaporkan gitu kan. Ya saya pikir ini kan bentuk transparansi gitu ya. Apakah memang Bobi terlibat atau tidak terlibat gitu kan. Tapi bagi saya gini. Ini kan bukan ngomongin bahwa ini ada kasus Gus Yakut. Orang Gus Yakut pasti saksi. Kita harus fair juga. Ini adalah kasus dugaan korupsi kasus kuota haji. Kuota haji karena Gus Yakut itu dia hanya baru saksi dan kemudian hanya dicekal aja. Dicekal bisa terjadi pada siapa saja gitu kan. Yang belum saksi aja misalnya dia belum diperiksa sebagai saksi tapi dia hilang gitu kan bisa dicekal juga. Ya kan misalnya kayak kasus Yuristan ya kan belum diperiksa udah kabur kan dicekal. Ya kan makanya sekarang dicabut. Jadi kembali lagi kasus ini sangat penuh misteri.
kita tentu punya kesabaran sekali sama KPK, ya kan. Kapan mereka berani menetapkan, karena sekali lagi hari ini KPK 2 hari ini KPK OTT 3 kali. Bagi saya itu hanyalah menghibur masyarakat, bukan memulihkan kepercayaan masyarakat kepada KPK. Menghibur karena kenapa? Yang di Ya KPK masih ada kerjanya gitu kan. Akhirnya kan kalau gitu kan akhirnya KPK yang penting saya ada yang berantas korupsi. Enggak loh, KPK kan itu untuk salah satu poin walaupun dihapus ya. Tapi kan itu masih tetap patri bahwa KPK ya melakukan upaya pengusutan terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat. Ya. Misalnya ya ada Ya. satu atau beberapa orang yang masih berstatus sebagai saksi, ya kan? Kalau Mas Yudi bilang tadi kan dalam sebuah konstruksi sebuah kasus Ya. dugaan kasus Ya. itu dari penyelidikan ke penyidikan kan harusnya sudah tahu siapa yang disasar nih sebenarnya calon tersangkanya. Logikanya begitu ya. Jadi katakanlah kalau misalnya kita kasih contoh bahwa ini kasus kuota haji inilah, dugaan kuota haji khusus ini. Berarti kan sudah ada sebenarnya seharusnya Dugaan, hipotesis bahasanya. Hipotesis. Beberapa orang, satu orang atau beberapa orang yang diduga melakukan tindak pidana ini. Jadi hal-hal apa yang seharusnya didalami dan dikerjakan Mas Yudi dalam tahapan ini sehingga seharusnya anomali yang terjadi di kasus kuota haji khusus ini tuh seharusnya nggak terjadi seperti yang ya, sekarang gitu. Saya yakin teman-teman saya udah mengerjakan. Penyidik udah mengerjakan. Penyelidik sudah mengerjakan. Ini saya pikir masalahnya di pimpinan KPK. Ya, jadi ketika saya mengatakan nanti pakai teknik strategi follow the money, pakai teknik strategi makan bubur dan sebagainya, wah saya ngajarin ikan berenang kalau begitu kan. Mas Yudi tapi kan di kasusnya Gus Yakut, saya koreksi bukan kasus Gus Yakut, bukan, kasus dugaan korupsi kuota haji khusus. Panjang sih memang, tapi betul. Ya sudahlah kita menghormati asas presumption of innocence ya, karena beliau masih sebagai saksi. Tapi maksud saya gini Mas Yudi, kalau di kasus ini tuh kan kerugian negara aja, ini kita lagi-lagi ingetin ya, ini udah penyidikan, belum ada tersangka. Kerugian negaranya juga masih dihitung, belum ada. Logika awam nih Mas Yudi, gimana kamu menuduh seseorang merugikan keuangan negara atau melakukan tindak pidana korupsi, sementara hitung-hitungan ruginya tuh belum ada sampai sekarang. Ya kan kalau KPK mengatakan hampir 1 T ya, biasanya itu sudah biasanya resmi dari BPK? Belum, biasanya proses. Sedang proses menghitung kan hipotesis, kan saya bilang ada hipotesis juga. Kan ada tekniknya cara menghitung secara ini dulu, ya umum dulu, ya kan ini segini nih kira-kira dugaannya. Nanti baru keluarlah laporan berdasarkan tadi pemeriksaan. Nanti BPK itu auditornya, saya nggak tahu, saya lupa auditornya BPK atau BKP ya. Pokoknya nanti kita akan ngasih. Kalau kemarin sih di press conference-nya KPK itu BPK. BPK oke, akan ngasih semua data yang dibutuhkan oleh BPK untuk umum. Misalnya saya habis meriksa saksi, travel misalnya, saya langsung kasih ke mereka untuk dipelajari. Kemudian nanti mereka, Pak tolong periksa ini, nanti tolong ini sebagainya. Kita kasih data ini dan sebagainya, kita kasih kok. Jadi nanti pasti akan keluar. Jadi tidak ada pakem bahwa ini kerugian negara ini harus ada di awal atau di tahap enggak dong, pasti karena kan gini, menghitung kerugian negara itu kan berdasarkan proses penyidikan. Jadi kan ya nggak mungkin tiba-tiba ada kerugian keuangan negara kemudian penyidikan baru berjalan, nggak mungkin, dari mana data mereka. Ya, tapi kalau adanya dan kutip hipotesis dugaannya segini, ya itu ada hitungannya gitu. Tapi kan harus lebih diperlengkap, dibuktikan. Nah biasanya kalau misal naikin penyidikan kemudian ada tersangka, kami baru berani melakukan penahanan ketika sudah keluar LHP BPK. Maksudnya hitung-hitungan? Hitung-hitungan BPK. Karena kan sekali lagi pasal 2, pasal 3 ini penyidik tidak bisa menyelesaikan berkas sendiri tanpa adanya auditor. Karena kerugian keuangan negara, walaupun penyidik bisa menghitung sebagai saya riskan. Harus biarlah daripada perdebatan lembaga yang lain. Kayak kemarin kan yang kasus Ira kan KPK ngitung sendiri ya. Ya. Di satu kasus yang lain. Total loss ya dia bilangnya. Di kasus yang lain mungkin bisa. Di undang-undang normatif mungkin bisa. Tetapi kan akhirnya jadi perdebatan yang luar biasa. Dan situlah KPK memang harus menjelaskan bahwa kenapa mereka menghitung sendiri. Ya kan kemarin katanya kan terkait dengan BPKP udah bantah gitu kan dan sebagainya. Tapi oke lah. Tapi kembali lagi ya bagi saya ya BPK mungkin berjalan kasusnya, kemudian KPK juga berjalan penyidikannya. Kenapa sih
saya pikir kenapa sih tersangka itu ditetapkan di awal selain karena normatif, karena juga untuk membuktikan keseriusan KPK sehingga saksi-saksi lain mau terbuka. Terkadang ada saksi-saksi yang kemudian, wah ini kok belum ada tersangkanya dan sebagainya, jangan sakti, jangan apa, sehingga nggak mau ngomong terbuka. Ya. Ini kondisi ini juga bisa jadi terjadi di kasus Oh bisa jadi, dugaan bisa korupsi jadi kan Kota karena Maju KPK ini. masih agak gayang-gayang gitu kan. Sama kayak OTT KPK hari ini kenapa ada. Saya pikir itu karena masyarakat setidaknya agak sedikit percaya kepada KPK sehingga berani melapor. Karena penyidik itu kan kita buta atas apa yang terjadi di luar sana sampai ada yang melaporkan. Dan orang yang melapor dia harus benar-benar firm bahwa ketika yang dilaporkan itu benar-benar mau ditindaklanjuti. Kalau enggak backfire buat dia. Entah diteror, entah dikriminalisasi. Atau bocor ya. Bocor bahwa dia ada pelapornya. Selesai lah, DN gitu kan. Nah, apalagi kalau pelapor di Indonesia kan ya nggak cepu lah. Harus disingkirkan lah. Ya kan, harus dihilangkan lah. Gitu, sehingga kan makanya Mbak kalau ada pelaporan ada OTT berarti pelaporannya adalah presisi sekali. Gitu, nah, saya balik lagi ke kerugian keuangan negara tadi ya, hitung-hitungan antara KPK ada saat dia menghitung sendiri ya di kasus Bu Ira, kemudian ada melalui BPK, ada BPKP. Nah, sebenarnya pola koordinasi antara penyidik KPK dengan BPK maupun BPKP itu seperti apa untuk bisa sama-sama menghitung dan mengeluarkan akhirnya secara resmi nih dugaan kami kerugian negara di kasus ini tuh segini gitu. Bagi saya sebenarnya kalau saya ya ketika saya memang sering menggunakan ahli sendiri ya, tapi sebelum penghitungan sendiri ya pernah ya. Tapi bagi saya awalnya itu memang kita harus ke lembaga dulu. Auditor ya? Auditor dulu seperti BPK atau BKP. Kan biasanya pendekatannya formal dulu. Mbak kita kan udah kenal sama mereka, kita udah kenal siapa direkturnya, kita sebenarnya siapa istilahnya auditor utamanya, kita kenal lah. Kita mau ini sebagainya. Kadang-kadang kan kita presentasi di depan mereka. Ini lo gambarannya gitu kan. Nah, baru nanti sebenarnya tadi pendekatan informal ini kan istilahnya efisiensikan birokrasi. Nanti sebenarnya kirim surat menyurat permintaan itu setelah kita udah deal di ini sebenarnya. Tapi begitu kemudian nggak terjadi kan berarti ada apa-apa. Tapi kan sama ini kan tidak pernah disampaikan oleh KPK ya. Mengapa kemudian harusnya menghitung sendiri. Istilahnya secara faktualnya kenapa sih gitu kan. Kenapa kemudian kenapa misalnya kenapa ketika BPKP nggak mau menghitung, kenapa nggak BPK, atau BPK nggak mau menghitung, kenapa nggak BPKP, kan sebenarnya kan itu aja gitu kan. Kemudian kenapa akhirnya pilihan sebagainya. Jadi bagi saya ya memang sekali lagi BPK dan BPKP kan juga lembaga yang independen juga. Ketika mereka nggak mau menghitung dan sebagainya ya memang terserah mereka juga gitu kan. Tapi kembali lagi ya bahwa sekali lagi penegakan hukum ini kita kan memang tentu kan dicari celahnya. Tadi ya ketika pakai auditor BPKP juga kita cari celah kan istilahnya kenapa nggak BPK. Nanti kalau BPK cari celah lagi kenapa nggak BPKP. Kalau hitung sendiri cari celah kenapa BPK nggak BPK. Jadi saya pikir memang itu ada celah. Semua kalau mau dicari kan ada celah juga namanya pembelaan diri. Tapi gitu. proses untuk menghitung kerugian negara itu tuh apakah BPK sendiri kan tadi Mas Yudi bilang apa secara informal sih sebenarnya terjadi komunikasi kami penyidik dengan auditor BPKP maupun auditor BPK. Tapi independensi dari kedua lembaga itu untuk menentukan kerugian negara kan tetap ada ya Mas Yudi ya. Jangan sampai kemudian saya khawatirnya penyidik bilang tolong dong cariin ada kerugian negara dong, harus pasti ada kerugian negara di kasus ini. Ada nggak tuh? Bisa dipastikan nggak tuh? Tetap. Ya kan mereka punya atasan juga di atas, terus kita juga punya di sini. Jadi misalnya kita nggak bisa ngatur mereka, kita hanya ngasih yang nanti memperkuat kemudian nggak juga. Mereka pasti akan, karena kan mereka nanti akan jadi ahli di persidangan. Akan diuji, kan mereka diujinya itu kan mereka juga ada pengendali teknisnya. Ya pokoknya ketika mereka kemudian mengeluarkan, pasti mereka pakai teorinya. Teori mereka kan banyak, ada apakah actual loss, total loss gitu kan, dan sebagainya. Jadi kalau saya sih nggak pernah meragukan ya istilahnya hasil yang keluar dari audit-audit mereka lah, gitu, seperti itu. Dan apakah auditor BPK misalnya metode yang mereka gunakan itu termasuk juga punya kewenangan untuk misalnya menanyai kepada saksi layaknya seperti penyidik misalnya kan ke penyidik, atau apakah penyidik punya kewenangan untuk menanyakan hasil audit BPK misalnya kalau sudah ada saya tanya teknis. nih. Ya, ini tanya nih. Ini udah ada nggak? Ini bener nggak kerugian negaranya segitu? Itu seperti itu pola kerjanya? Enggak, ada. Mereka bisa kita berikan kesempatan untuk konfirmasi langsung pada saksi. Kalau misalnya kita kan biasa kita pertama nyidik dulu ya. Kita kasih BAP kepada mereka
biar mereka pelajari. Tapi kalau mereka minta ingin konfirmasi, ya kita berikan. Oh boleh itu ya? Boleh, nanti yang penting kan sanksinya oke. Ya kan? Nanti mereka bikin berita acara kalau nggak salah konfirmasi lah terhadap saksi tersebut, nggak masalah. Oh biasanya saksinya dipanggil ke BPK? Kita panggil ke KPK, ruang pemeriksaan, nanti kita dampingi. Ya kan? Nanti tetap kita juga BAP juga, tetapi juga ada mereka juga gitu kan, supaya lebih kuat. Ya kadang-kadang kan tentu ada beberapa hal yang penyidik istilahnya menggali, tapi mungkin belum terlalu dalam karena ada pertanyaan-pertanyaan yang teknis sekali misalnya. Teknis sekali yang auditor yang tahu. Ya kan penyidik kan bukan auditor, makanya butuh ahli, sama ahli hukum gitu kan. Kan penyidik kan juga kadang-kadang menggunakan ahli hukum. Jadi bagi saya memang teknis ini kan adalah hal yang sangat krusial. Karena teknis inilah salah melangkah ya akan berat. Termasuk ketika misalnya penyidik kita memainkan intonasi kata-kata keras ketika interogasi. Mas Juri pernah gak tuh? Ya alhamdulillah sih istilahnya belum ada yang melaporkan saya gitu ya. Karena keras dalam penyidikan gitu kan. Tapi kan sebenarnya teknik-teknik interogasi itu kan penting gitu ya. Karena kan terkadang ada orang yang sudah kita kasih banyak bukti ini nggak mau ngaku gitu ya. Ya terkadang kita, Pak ini kan agak inilah, ini kan Bapak kan tanda tangan gitu kan. Nah, ini tanda tangan Bapak gitu benar apa enggak gitu. Iya. Saya mau soal teknis lagi nih. Apa kan kalau di kasus kuota haji khusus ini kan sejumlah travel itu kan udah ngembaliin duit. Ya ada beberapa yang mengambilkan duit. Uang itu dasar untuk menghitung bahwa travel A itu harus kembaliin sekian, travel B harus kembaliin sekian, itu dari mana satu. Yang kedua dikembaliin ke siapa dan ke siapa itu disimpan di mana uang yang dikembalikan. Biasanya kalau kasusnya seperti itu, kalau kasusnya seperti itu gimana Mas Yudi? Ya, sekali lagi saya menyelami pemikiran penyidik ya. Walaupun kadang-kadang ketika menyelami 100% sama. Perguruan. Satu ilmu satu guru. Walaupun saya punya ilmu simpanan juga loh. Kan gak boleh murid ngalahin guru kan gitu. Jadi gini, saya paham bahwa penyidik itu jual beli kuota itu dianggap ilegal. Ya. Jadi apapun perspektifnya penyidik ya. Ya. Jadi apapun yang didapatkan, mau itu adalah keuntungan disebut travel, itu adalah keuntungan yang ilegal. Jadi kita tahu bahwa kuota ini kan khusus untuk mereka yang memang sudah terdaftar, kemudian mereka sudah menunggu, bukan yang tiba-tiba datang daftar, kemudian bagaimana sistem IT berubah bahwa mereka menjadi hari itu berangkat, tahun itu berangkat gitu ya. Nah ketika kemudian jadi ada dua hal yang menurut saya yang diambil oleh penyidik ya, disita ya. Pertama itu adalah jual beli kuotanya, misalnya mungkin 40 juta per kuota ya kan. Nah, kedua adalah keuntungannya. Travel itu kan sebenarnya punya keuntungan dari makan, margin dari setiap item pesawat ya. Kemudian dari apalagi penginapan, karena kan mereka plus ya. Artinya penginapan berbeda. Jadi kalau bisa ada untung hotel 2 juta, mereka untung 3 juta, 1 juta. Nah itu yang diambil. Sebenarnya sih masih baik juga KPK gitu kan, ngambil margin keuntungan. Enggak ngambil semuanya gitu kan, termasuk yang udah dibayarkan. Tapi sudahlah, KPK ngambil dua itu, jual beli, hasil jual beli kuota berapa ya kan. Kemudian yang kedua terkait dengan keuntungannya. Nah kalau saya melihat para travel agent ini kan bukan pemain baru. Mereka tahu bahwa kalau mereka menyelenggarakan ibadah haji khusus, itu mereka harus ada izin. Ya kan. Kemudian ketika mereka terkait dengan jual beli kuota kan mereka bukan orang polosan. Mereka tahu ini adalah kuota haji khusus. Ketika di sana mereka tahu ini tempatnya adalah haji khusus. Bercampur dengan haji khusus. Bukan Furoda. Furoda tempatnya ada lagi. Dan itu kan di luar kota. Ya perjuangan ada kota. Jadi bagi saya travel itu tahu loh. Ya kan. Ini sebenarnya hal yang ilegal. Tapi ketika saya melihat pembagiannya ternyata rata. Dari himpunannya. Ya kan, asosiasinya, travelnya. Kan setiap travel punya asosiasi. Kalau misalnya ada 11 atau berapa gitu ya. Artinya kan ini benar-benar kenapa ini gak ketahuan? Karena bagi saya hujannya merata. Semua pembagiannya dapat. Ini kan awalnya kan ada pansus, ada ini kan. Dan travel tuh diem aja. Kenapa? Karena mereka menikmati. Ya, harusnya travel agent itu menjadi whistleblower.
Ya bukan kemudian malah ikut terlibat. Ya. Jadi kembali lagi, kalau terkait dengan penyitaan, ini kan baru proses penyitaan, Ya. katanya kan kurang lebih 100 miliar. Itu masih di rekening penampungan KPK. Masalah nanti akan dirampas atau tidak, nanti akan ada jadi keputusan hakim. Saya yakin pasti travel-travel itu akan mempertahankan bahwa itu adalah keuntungan mereka. Ya, tapi sekali lagi nanti hakim yang memutuskan. Karena memang ada beberapa hal, dulu ada kasus misalnya terkait dengan bahwa dia mendapatkan aliran uang korupsi tapi ada pekerjaan. Biasanya hakim walaupun kalau sudah disita itu akan mengembalikan. Karena ada terkait dengan pekerjaan. Tetapi kalau misalnya tidak, istilahnya nggak masuk akal orang itu diberikan, itu akan didapat. Kayak gini, nanti kan pasti akan perdebatan. Mereka menganggap ini untung mereka, tapi nanti jaksa di KPK mewakili penyidik gitu ya di persidangan, ya akan menganggap bahwa itu ada hasil yang ilegal. Ya kan bukan jual beli bukan untung dari hasil kuota khusus yang nunggu, ya kan? Tapi kan bisa jual beli kuota yang nggak nunggu gitu. Kalau dari konstruksi demikian, Mas Yudi melihat ada apakah ini tindak pidana korupsi dalam konteks menimbulkan kerugian negara atau tindak pidana korupsi dalam konteks suap, gratifikasi, ya layaknya para pengusaha, saya nggak bilang layak atau wajar ya, tapi biasanya memang memberi sesuatu kepada orang yang punya kewenangan untuk menentukan itu supaya saya dapat lebih dibanding dengan pengusaha yang lain. Jadi saya sih sebenarnya pada awalnya itu lebih setuju penyidik itu KPK itu menerapkan pasal terkait dengan gratifikasi atau suap menyuap ya. Karena menurut saya konstruksinya lebih mudah. Ya, tadi saya katakan tidak perlu ada audit gitu kan. Kemudian kan buktinya kan terang, ada jual beli kuota, kemudian ada keuntungan di jual beli kuota, ada yang disita gitu kan. Tapi kemudian ketika KPK memilih pasal 2 ayat 1 dan pasal 3, bagi saya itu jalan ninja. Begitu rumit gitu kan. Dan harus ada audit juga. Kemudian istilahnya ya nanti kan harus ada pembuktian ya bahwa apakah kuota haji itu adalah aset, ada fasilitas negara yang dianggap sebagai keuangan negara. Ya, sementara kita tahu bahwa haji ini kan bayarnya sendiri dari jamaah ya. Jamaah gitu kan, walaupun ini kan mirip asuransi ya. Ya pemerintah mungkin bisa mendapatkan keuntungan dari dana endapan dan sebagainya gitu ya. Tapi setidaknya itu sendiri itu pasti itu perdebatan yang panjang. Lebih mudah ini jual beli gitu kan. Misalnya tadi apakah perbuatan melawan hukum pasti kan di-challenge perbuatan melawan hukum, misalnya membagi 50-50. KPK mungkin mengatakan wah itu nggak bisa dong, harusnya sesuai dengan tapi kan kubunya sebelah kan mengatakan ya itu hal yang biasa. Karena emang nggak ada unsur teknisnya. Ya, tentu menteri harus memberikan putusan teknis. Karena bisa jadi putusan di mereka. Kalau berdebat mengenai perbuatan melawan hukum itu kan panjang. Ya kan kita kan Mbak orang hukum, saya orang hukum, kita tahu ada adagium. Kalau ada 10 orang hukum berkumpul, ada 13 pendapat. Ya kan? 13 pendapat loh. Ya kan? Artinya panjang di situ. Tapi sekali lagi KPK sudah memutuskan. Ya pakai pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Sekali lagi posisi kita tentu semua masih wait and see. Kenapa tidak ada yang mau pra-peradilan kan orang belum ada tersangkanya. Iya. Apa yang mau pra-per kan? Jadi ya bingung juga gitu. Ya kan terkait dengan langkah-langkah KPK. Tapi ya sudah. Artinya bagi saya sih setidaknya ketika KPK sudah berani menaikkan kasus dari penyelidikan ke penyidikan. Sebenarnya ada keyakinan yang besar. Ya, tetapi kemudian ternyata keberanian pimpinan belum begitu besar untuk berani menetapkan tersangka. Karena kan yang bisa menetapkan itu baru tersangka mau saya tanya. adalah pimpinan KPK. Nah baru mau saya Penyidik tanya. hanyalah bisa jadi mengusulkan. Bola itu ya di tangan pimpinan. Mereka mau nendang kemana. Tapi ketika ini sudah naik penyidikan, ya ada satu jalan yaitu SP3. Tapi kan menunggu 2 tahun. Ketika misalnya tidak ada bukti, ini pun bukti udah banyak. Ada uang-uang disita di travel dan sebagainya. Apakah travel itu terlibat? Saya pikir ya, kalaupun travel terlibat, dia ada prioritas sekian. Dan kan KPK harus penyelenggara negara dulu, itu yang penting. Ya, KPK harus penyelenggara negara dulu. Ya baru nanti siapa kayak yang tersangka, swasta ya, swasta dan sebagainya. Seperti itu. Nah, Mas Yudi tadi menyebut berkali-kali soal ini bolanya ada di pimpinan nih. Ya. Kenapa ibaratnya kalau pakai istilah bola gitu ya, kenapa pimpinan atau komisioner KPK dalam konteks kasus haji tidak berani
menendang bola yang sudah ada di tangan atau di hadapan mereka? Ada apa? Nah, hanya pimpinan KPK yang tahu. Mereka berlima, ya kan? Masa di antara mereka semua nggak ada yang konsen di kasus haji ini? Saya nggak tahu bahwa kalau bicara mengenai pimpinan KPK sekarang, ya sejujurnya kan nggak ada no isu ya terkait dengan etik dan lain sebagainya ya. Beda ketika masa Firly dan kawan-kawan gitu kan, itu itu kan troublemaker gitu kan. Tapi kalau masa sekarang, tapi justru ketika masa sekarang yang dalam kutip nggak baik-baik aja, nggak ada hal yang negatif ya terkait dengan karakter pribadi, seharusnya kan itu menimbulkan keberanian. Nah, masyarakat kita selalu disuruh menunggu sabar. Ini udah mau akhir tahun, ya kita tunggu nih. Tinggal berapa hari lagi nih akhir tahun, apakah KPK berani menetapkan tersangka atau tidak? Iya. Ini udah 1 tahun pimpinan KPK. Seharusnya pimpinan KPK, saya pikir tadi adalah orang yang selesai dengan dirinya. Apalagi sih, kan nggak ada pimpinan KPK itu umurnya 42, 43, udah 50 tahun ke atas, ya kan? Ada 57, 58. Sebenarnya apa sih mau dicari gitu kan? Nah itu aja. Kemudian kalau misalnya ada mungkin ya dugaan ada intervensi, apa yang takut tidak intervensi gitu? Ya kan? Dicopot dari jabatannya misalnya? Pasti gaduh. Kan mencopot pimpinan KPK nggak mudah. Pimpinan KPK kan dipilih oleh presiden, melalui pansel, kemudian oleh DPR. Kan hanya bisa kalau mengundurkan diri, meninggal dunia, melakukan pidana. Atau jangan-jangan mereka belajar dari pimpinan KPK sebelumnya. Ya kan? Firly lah. Ya kan? Yang nggak sampai selesai gitu kan. Atau kemudian siapa lagi? Ibu siapa? Bukan apa namanya, Pak Antasari lah. Baru 1 tahun menjabat udah kena kasus. Bibit Chandra atau penyidik kayak Bang Novel gitu kan. Ya mungkin kalau belajar gitu ngeri-ngeri juga kan. Yang jangan jadi pimpinan KPK. Padahal kan mereka punya banyak waktu dari mulai proses pendaftaran sampai pemilihan untuk mengundurkan diri kalau nggak berani. Ya kan apa seperti itu. Apalagi kan pimpinan KPK yang kita sekarang kan ada yang hakim, ada yang BPK. Dulunya ada yang 2 dari KPK, polisi ya, ya kan, kemudian jaksa, ya kemudian hakim ya. Jadi maksud saya apalagi yang dicari, gitu kan? Ya kalau misalnya belum masih nyari jabatan sebagainya, belum tuntas lah. Karena agak sulit untuk melepaskan asumsi-asumsi bahwa KPK itu mempertimbangkan anasir lain selain anasir hukum. Dalam hal ini adalah politik, Mas Yudi. Misalnya kita ambil contoh tuh balik lagi ke kasus kuota haji khusus itu, misalnya kayak sekarang kan lagi konteksnya lagi gonjang-ganjing nih PBNU. Gus Yakut diperiksa lagi gitu ya. Atau ya seperti Mas Yudi bilang tadi, lagi disorot sekali mengenai satu kasus tertentu, misalnya kasus dugaan korupsi jalan di Sumut, diperiksalah ada Ridwan Kamil gitu, atau OTT kepala-kepala daerah gitu, untuk tadi Mas Yudi menduga atau kita mencoba hanya bisa menduga-duga bahwa dijadikan supaya kelihatan tetap kerja gitu. Jadi kan ada banyak sekali perspektif untuk melihat bagaimana cara kerja dari lembaga anti rasuah KPK ini, Mas Yudi. Iya betul. Jadi saya katakan kalau kita kerja nggak tuntas, publik kan bisa bicara macam-macam. Ada orderan lah, ada politis lah, ya kriminalisasi lah. Saya yakin kan teman-teman kan gedek gitu kan. Saya pikir teman-teman saya penyidik pasti gedek gitu kan. Udah capek-capek. Anda juga dulu gitu di dalam? Iya Pak, ya kan dulu kan gak terlalu gitu kan. Dulu kalau misalnya ada pimpinan yang agak ini kita ini kan, enggak Pak ini begini-gini gitu kan. Saya pikir gini, penyidik kan juga manusia gitu ya. Mereka pasti bekerja secara profesional. Tapi kan gak bisa mereka netapin tersangka gitu kan. Tetap lewat komisioner. Tetap lewat komisioner. Tapi kayak gitu-gitu kalau ada yang bola panas lepas tangan gitu kan. Bahaya gitu kan pimpinan yang kayak begitu gitu. Ya kayak kemarin kasus Ira aja gak ada pimpinan KPK kompleks bicara berlima gitu kan terkait kasus itu, ya kan. Tapi saya pikir ya tadi sebenarnya lagi pimpinan KPK itu adalah orang yang berani ngambil risiko, risk taker. Ya, saya nggak tahu psikotes mereka ketika milih kok jangan-jangan hasil psikotes risk takernya nggak ada lagi. Ini kan berani ngambil risiko, berani jadi pasang badan, ya kan. Kayak kemarin ada penyelidik
ada penyidik diperiksa di Dewas, ya pimpinan KPK nggak ada menerima pasang badan. Ya kan pimpinan, kan penyidik, pegawai KPK semuanya bekerja atas nama pimpinan KPK. Ya kan, nggak ada yang liar. Jadi selama ini kan dulu kan ada framing, oh penyidik itu liar, ya kan, supaya bisa menyingkirkan saya dan kawan-kawan gitu. Nggak ada, semua satu komando. Nggak ada pimpinan KPK nggak tahu ada OTT, nggak ada. Bohong kalau dia mengatakan seperti itu. Pimpinan nggak tahu, KPK tahu segalanya di KPK, karena lapornya pasti berjenjang, penyidik, ke penuntut, dari penyelidik ke direkturnya ke deputinya ke pimpinan, tahu. Nggak ada pergerakan liar di KPK. Jadi pasti tahu. Jadi Gitu. kalau ada anomali yang tadi kita coba bicara. Pimpinan KPK yang disalahkan. Semua pimpinan KPK. Ya, makanya ketika ada penyidik dilaporin ke Dewas, ada penyelidik yang misalnya ketika ada penanganan kasus dianggap kok nggak naik dan sebagainya. Saya pikir mereka sudah melaksanakan tugas dengan baik. Tinggal di pimpinannya. Ya. Misalnya kalau misalnya ada kasus yang udah mau naik, minta kepada pimpinan untuk ekspos, kita nggak tahu apakah dikasih atau enggak, ya kan? Karena kan teknis, tapi kan istilahnya penting. Jadi sekali lagi di KPK itu, ya kalau kita mau nyalahkan dan sebagainya, pimpinan KPK. Walaupun karena pimpinan KPK nggak ada yang mau mengatakan saya salah dan sebagainya gitu kan. Walaupun sudah ada amnesti, sudah ada rehabilitasi. Ya. Oke. Mas Yudi, jadi terakhir, ini kan Kirain masih 2 Hakordia jam lagi. Hakordia 2025 sekarang. Ya. Dengan konteks yang tadi kita bicarakan mengenai KPK, apa yang bisa kita harapkan kita ketemu Hakordia 2026 lagi? Ya, saya berharap bahwa resolusi pimpinan KPK 2026 adalah berani. Itu aja. Saya selalu mengatakan penyidik KPK itu udah punya nyali. Apalagi kalau mereka dibekali sprindik udah nggak takut apapun gitu ya. Jadi tinggal pimpinannya. Ya kalau pimpinan kan masih panjang 4 tahun. Jangan berpikir pasca jadi KPK 4 tahun lagi mau jadi apa. Jangan. Ya kan. Bahwa selesaikan PR-nya ya tentu masyarakat akan menilai. Apalagi kan sudah digaji juga oleh negara. Negara menggaji ratusan juta loh pimpinan KPK. Kira-kira 100 berapa lah. Itu kan udah gede gitu kan. Itu uang rakyat. Ya sadarlah gitu kan. Dan kalau memang selama ini ada dugaan intervensi sebagainya. Cara untuk mematahkan bahwa tidak ada adalah menuntaskan PR KPK. Hanya itulah yang bisa menaikkan kepercayaan publik kepada KPK. Hanya waktu yang akan menjawab di Hakordia 2026 nanti seperti apa yang diobrolkan sama Mas Yudi. Tadi kata kuncinya adalah pemimpin atau komisioner KPK yang berani ya, yang bisa menaikkan kembali atau memulihkan kembali kepercayaan publik kepada KPK. Thank you Mas Yudi ya, selalu mau diajak ngobrol dengan kami gitu ya soal pemberantasan korupsi gitu ya. Thank you, makasih. Saya selalu buat Anda ya. Thank you ya.